Pernah nggak sih lu ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja hidup lu nggak bergerak ke arah yang lu mau? Dan lu mulai berpikir, mungkin emang ini jalan hidup gue. Tapi tunggu dulu, hidup realistis itu bukan berarti lu pasrah, bukan berarti lu berhenti bermimpi dan nerima semua keadaan kayak air yang ngalir kemana aja. Realistis itu tentang sadar batas, tapi juga sadar potensi. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Karena ketika lu ngerti arti realistis yang sesungguhnya, lu gak cuma jadi kuat, tapi juga jadi lebih bebas dalam hidup. Mari kita bahas lebih dalam. Apa sebenarnya makna realistis itu? Dan kenapa banyak dari kita yang masih salah paham? Realistis itu bukan menyerah, tapi menyusun strategi. Realistis itu sebenarnya bukan cuma tentang berhenti bermimpi, tapi tentang gimana caranya mimpi lu itu bisa jadi kenyataan. Dan banyak orang yang salah kaprah. Saat rencana gagal, mereka menyebut diri realistis. Padahal itu bentuk kamuflase dari keputusasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau realistis itu bukan pasrah, terus kayak gimana sih cara berpikir yang realistis tapi tetap punya arah? Di bagian ini, gue bakal ajak lo buat ngelihat beberapa prinsip penting yang bukan cuma ngebantu lo lebih realistis, tapi juga bisa ngebentuk cara lo ngambil keputusan di dunia yang makin kompleks kayak sekarang. Orang yang realistis itu tahu kapan harus melangkah, kapan harus istirahat. Orang yang realistis itu tahu nggak semua hal harus dipaksakan. Kadang berhenti sebentar itu bukan menyerah, tapi adalah waktu buat atur strategi dan nyusun tenaga. Dia bisa bedain kapan waktunya maju dan kapan harus mundur buat lihat situasi dari sudut pandang yang beda. Punya rencana cadangan, bukan sekadar harapan kosong. Mereka nggak cuma berharap semua bakal lancar, mereka selalu punya rencana utama, rencana B, bahkan rencana C. Karena hidup nggak selalu sesuai ekspektasi, dan itu bukan alasan buat berhenti nyiapin diri lo. Bisa menilai situasi tanpa terlalu optimis atau pesimis. Orang realistis bisa lihat kenyataan apa adanya, nggak lebay dan ngarep yang nggak masuk akal, tapi juga nggak jatuh ke dalam lubang pesimisme. Mereka jalan dengan kepala dingin, tapi hati tetap hangat. Masalahnya, banyak orang ngira hidup realistis itu artinya nerima aja semua keadaan tanpa perlawanan. Padahal itu cuma dalih buat nutupin rasa takut. Takut gagal, takut dicap ambisius, takut kecewa. Akhirnya mereka berhenti berusaha, bukan karena nggak mampu, tapi karena udah terlalu sering disakitin oleh harapan yang nggak kesampaian. Jadi mereka memilih diam, dan diam itu perlahan membunuh mimpi mereka sendiri. Tapi sebelum kita terlalu jauh ngebahas strategi, coba deh kita lihat fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang gimana otak manusia bekerja saat kita ngerasa gagal dan harus mengambil keputusan realistis. Penelitian dari University of California menyebutkan bahwa otak manusia akan lebih aktif di bagian prefrontal cortex saat kita dipaksa membuat keputusan penting dalam kondisi stres atau gagal. Artinya, saat lo lagi di titik terendah, justru otak lo bisa lebih tajam asal lo punya mindset yang sehat dan tahu arah. Fakta ini menunjukkan kalau realistis bukan soal nyerah, tapi soal gimana caranya tetap mikir jernih di tengah badai. Dan di titik ini, gue mau lo ambil jeda sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, lo bener-bener udah realistis atau lo cuma nyerah dengan cara yang lebih bisa diterima ego? Jangan pasrah, tapi berserah. Pasrah adalah menyerah tanpa usaha. Pasrah sering diartikan sebagai keadaan di mana seseorang berhenti berusaha, merasa tidak punya pilihan lain, dan membiarkan segalanya berjalan begitu saja, apapun hasilnya. Sikap ini cenderung pasif dan didasari oleh rasa putus asa atau kehilangan harapan. Contoh, ya udahlah, gue pasrah aja. Terserah mau gimana, gue udah capek. Sedangkan berserah adalah menerima, tapi tetap ikhtiar. Berserah berarti menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan atau takdir setelah berusaha sebaik mungkin.
Ini adalah bentuk kepasrahan yang aktif dan spiritual karena lo tetap bergerak, tapi sadar bahwa tidak semua hasil ada di tangan lo. Contoh, gue udah usaha semaksimal mungkin. Sekarang gue berserah, semoga hasilnya yang terbaik. Sekarang, biar makin jelas, yuk kita bedakan lebih dalam. Apa sih yang bikin pasrah itu berbahaya dan berserah itu justru kuat? Kita mulai dari yang paling kelihatan, dari pola pikir dan sikapnya sehari-hari. Pasrah itu, 1, tidak punya rencana. Orang yang pasrah biasanya hidup tanpa arah, nggak tahu mau kemana dan nggak punya peta buat sampai ke tujuan. 2, gampang nyalahin keadaan. Setiap ada masalah, yang disalahin selalu dunia luar, bukan dirinya sendiri. 3, menyerah sebelum mulai. Belum mencoba, tapi udah bilang, gua nggak bisa. Ini ciri khas orang yang kehilangan harapan sebelum bergerak. Sedangkan berserah itu, 1, fokus ke hal yang bisa diubah. Daripada stres soal hal yang di luar kendali, orang yang berserah fokus pada aksi yang bisa dia ambil. 2, terima kegagalan sebagai proses. Dia tahu gagal itu bagian dari perjalanan, bukan akhir, tapi pelajaran. 3, selalu evaluasi diri. Bukan nyalahin orang lain, tapi terus introspeksi dan perbaiki diri. Tapi, banyak dari kita justru keliru dalam memahami makna berserah. Kadang, tanpa sadar, kita menyalahgunakan kata ikhlas buat nutupin rasa malas. Banyak orang berhenti berusaha, lalu menyebutnya, sudah takdir, atau gue udah ikhlas. Padahal itu cuma bentuk lain dari keputusasaan yang dibungkus rapi. Kalau lo bener-bener mau jalanin hidup dengan realistis dan berserah secara sehat, maka satu hal penting yang harus lo lakuin, bedakan mana yang bisa lo ubah dan mana yang enggak. Fokus ke tindakan yang bisa dikontrol, bukan hasil akhir. Karena perubahan datang dari proses, bukan dari harapan kosong. Dan menariknya, sains juga mendukung hal ini. Ada satu penelitian dari Harvard yang ngasih insight penting soal bagaimana manusia mencapai tujuan. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan tujuan realistis dan perencanaan jelas punya kemungkinan 10 kali lebih besar untuk sukses dibanding mereka yang cuma bikin goal besar tanpa arah. Jadi, di titik ini, coba tarik napas sebentar. Jujur ke diri sendiri dan tanya satu hal ini. Seringkali kita bilang ikhlas, padahal sebenarnya kita cuma lelah. Pertanyaan ini bantu lo lihat, lo berserah atau nyerah? Lo beneran ikhlas atau cuma capek berjuang? Optimis realistis, jalan tengah yang kuat. Sikap ini bakal ngasih lo pemahaman kalau hidup nggak bisa dijalani hanya dengan idealisme dan harapan tinggi tanpa menyesuaikan dengan kenyataan. Justru dengan menjadi realistis, dengan tetap sadar akan batas dan kondisi, kita bisa membentuk harapan yang kuat dan matang, bukan asal optimis tapi kosong. Dan di titik ini, mungkin lo mulai sadar bahwa hidup nggak selalu soal ngejar mimpi setinggi langit tanpa mikir realita di kehidupan asli lo. Kadang, kita butuh berhenti sebentar, ngelihat sekeliling dan bertanya, apa langkah gue bener? Atau gue cuma ngikutin euforia doang? Karena jadi optimis itu penting, tapi jadi optimis yang realistis itu adalah kekuatan sesungguhnya. Sekarang, mari kita lihat seperti apa optimisme realistis itu dalam tindakan yang bisa lo terapin di kehidupan lo. 1, punya visi yang jelas. Jangan cuma hidup dari hari ke hari. Tentuin tujuan utama lo, mau jadi apa 1 tahun lagi, 3 tahun lagi. Contoh praktis, tulis target besar lo di notes HP, lalu pecah jadi langkah kecil yang bisa lo lakuin setiap minggu. 2, terus belajar dan evaluasi. Jangan nunggu gagal dulu baru mikir. Evaluasi tiap langkah kecil. Contoh praktis, setiap malam luangkan 5 menit buat mikir, apa yang bisa gue perbaiki dari hari ini? 3, siap berubah arah kalau situasi menuntut. Bukan berarti nyerah, tapi adaptif. Jalan boleh beda, asal tujuan tetap sama. Contoh praktis, kalau rencana A gagal,
langsung siapkan rencana B yang masih relevan dengan tujuan lo.